Itu merenang iya mana yuk? Karena naon ieu? Iya biasa ronda. Geus eta kuat ngopi sagala. Berarti urang kudu turun ieu mah ieu. Atuh dia tuh. Emang sengaja merenang. Kidulur sehat kidulur. Alhamdulillah. Lu kemana wae? Ayo wae. Kidulur. Ais, ondal nih. Ondal. Biasa, Bro. Iya, kok bisa aja? Sengaja nggak disediakeun. Nanti ke mana tuh tadi? Urang mah biasa meureun. Biar belusukan terus. Lancar kulincirnya. Lancar gelintir, bentar gelintir we. Jadi kumaha ngaing pul. Sehat terusnya. Alhamdulillah kieu we. Tuh, tapi urang kadang-kadang kunaon nyebutna kidulur urang. Dulur pan. Kemarin kan nanyakeun. Jadi Bu, ayeuna mah karena urang ditanya aya di luar ya gitu kan. Terus aya tamu oge ya tiba-tiba alhamdulillah urang silaturahmi buka pul. Buka edisi 12 Edisi 12 soal ieu Pagun ya teh. Pagunawan. Norek. Pagunawan. Biasa norek. Iya deh lah gitu non. Ayeuna keur ikhtiar berjuang jadi peserta pemilu Ti isuk tiga 2024. poyak ieu teh masih dikukurilingan ieu teh belusukan gitu. luar biasanya. Banyak naon ya gitu. Teh yang naon bukan apa ikan dia yang ngalewat di bedo Agus. Jadi kumaha Pagun ini teh? Ya, jadi sebetulnya hari saya mah ya hiji ya ayeuna urang geus jadi caleg ya, insya Allah tinggal penetapan di KPU dah, oke Oktober. Oh dapil Urang mah di dapil Tanah Sareal, dapil Opat Tanah Sareal, itu meliputi 11 kelurahan. Karena kan memang di Golkar itu kebetulan di Golkar mah ya kieu, lain mentang-mentang geus jadi caleg, geus menang nomor, terus cicing wae. Karena di Golkar itu memperlakukan namanya PDLT. Nyawa itu siapa PDLT? Boro-boro nyaho. Ya, lamun di Golkar ya PDLT teh prestasi, dedikasi, loyalitas tidak tercela. Jadi dari sekian banyak caleg juga ya memang kalau di Golkar tidak sembarangan juga gitu. Jadi untuk sembarangan asal asup ya seleksi. Di pertama orang gabung daftar di bulan Juli tahun 2022 terus dah lebih kayeuna eta nomor baraha nomor teh nomor urang mah nomor penting ya dari kieu penting nomor genep jadi kamu nya gun nomor baraha genep gitu kan kieu lampang berarti dapil mana Bogor mana berarti dapil Opat Tanah Sareal berarti Bogor Tanah Sareal Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kecamatan Bogor Selatan berarti Kecamatan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal jadi hanya kapolnya misi jeung mangeureun teh misi tah Pagun teh jang kahareup kumaha tah ayeuna misi naon ya misi naon pokoknya nama misi visi dan misi yang anu biasa sok caleg-caleg lain kayak visi-misi program lamun saya mah cuman kalau saya cuma satu kebetulan kan hari saya mah di partai Golkarnya Golkar itu berkarya kalau saya sih memang punya tagline bekerja berkarya untuk Tanah Sareal 2024. Kenapa? Kalau hanya bekerja tapi tidak dikaryakan, tidak kita punya karya untuk di tengah masyarakat nantinya juga buat apa? Geus jadi geus we. Saya ingat masih tuen segala macam begitu. Saya mah memang pencinta olahraga dan pencinta musik. Dan kebetulan ini ini vokalis saya. Musiker dulu. Musiker. Lain musiker. Lain musiker saya. Mau naik ya, Batu rumahnya kelompok musik itu musisi. Gabungan dari musisi itu berarti ada gitaris. Ada vokalis. Kata lamun rodis kan nyekel listrik ya. Itu berarti eta mah digabungkeun kabeh jadi musiker. Musiker saya mah. Setuju. Balik lagi tadi Pul. Jadi perjuangan beliau nya. Eta benar eta luar biasa eta. Ngos caleg 2019 nya. Jadi kepala desa gagal. Caleg gagal. DPC menang diganti. Naon tah? Panjang meureunnya. Panjang lah cerita Mas. Atuh ceritakeun. Kalau aja kita tonton batus. Kan ngarasa robot urang bahaya pan gitu. Mudah-mudahan ya. Ada tahu ayeuna mah bener teh. Kan kieu cenah.
kan bahasa harita TV. Bahasa harita teh pasti loba carita. Carita. Di kolot-kolot baheula. Cenah gitu. komo orang mah orang Sundanya. Cenah aya Nista Maja Utama. Ya. Lamun Nista Maja Utama eta ayo. Udah atunya Udah kan san meuli kan. Tumben teh loba alhamdulillah sih ada fotografer juga. Kan kieu aya loba dulur teh kieu man. Oh, gitu. Terboga rokok aya dulu aya rokok. Cenah aya Nista Maja Utama cenah. Sekali eleh, 2 kali eleh, 3 kali eleh, kaopat bae ulah. Ulah anu kaopat mah. Cenah kaopat mah cenah mah kudu menang. Ya jadi intinya gini, menang kalah sih tergantung memang garis tangan dan campur tangan orang lain juga. Ya cuman kita di pemilu sekarang itu kan tetap saat kita dipercaya oleh partai politik kita, yaitu saya kebetulan dari Partai Golkar, ya saya juga akan nunjukin sekemampuan saya gimana saya setelah ditunjuk, saya pegang wilayahnya adalah kalau di Golkar itu adalah ada bina wilayah namanya. Saya bina wilayah dari awal masuk itu ditempatkan di Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal Ya, gitu Kedung kan. Jaya, Kedung Jaya. Ya, jadi akhirnya ya saya dari awal ya kita merapat dengan masyarakat di tingkatan RW gitu kan, dengan tokoh-tokoh, kita jalin komunikasi antar individu, komunikasi antar tokoh. Akhirnya kalau saya juga berpikir gimana caranya kita ketemu tokoh, karena tokoh itu saat dia bersimpati gitu kan, sense of belongnya juga ada, chemistry-nya terjalin, dia bisa bergerak dan menggerakkan. Insya Allah dibanding kita misalnya ketemu juga dengan masyarakat. Tapi saat di tengah masyarakat, kalau bagi saya berpikirnya adalah bukan gimana caranya, oke, ente pilih orang ya. Tapi tidak seperti itu. Pemilihan itu kan memang adalah individu dan partai politik itu tetap ada kaitannya. Kadang masyarakat nih, dia tidak juga dia suka ke individunya misalnya. Resepan ya misalnya ke orang. Ya lamun resep ke orang otomatis kan nyambung oge. Nanti pas di pemilihan ya tinggal gimana sih jalin komunikasi itu dengan masyarakat banyak gitu kan. Apalagi sekarang di Tanah Sareal itu ada 10 partai, ada 18 partai maksud saya, dan tiap partai itu rata-rata 10 orang perwakilannya. Karena di Tanah Sareal itu memang 10 kursi. Jadi bayangkan di 11 kelurahan akan datang 180 caleg dari 18 partai. Kan gitu. Nuka pilih kan 10. Berarti itu mah pilihan Allah nu 10 mah nya. Berarti berat-berat mah nya. Allah mau merah lamun urang teu usaha. Siap ya. Kan gawenya di Indo semen mah. Mau jadi dewan. Ya, aing mau nikah celi ya. Lamun jadi dewan. Hiji nyalon. Bener eta hiji mah. Lamun dicalon ge nyolos nya unjuk. Nu katurunan naon? Dompet. Dompet mah aya wesian. Dompetnya 1000. memang itu halnya. Eta klasik kita pul. Oh, bener. Eta klasik Kang Dani. Jadi masyarakat kadang-kadang osok mikir lagi ya. Arek apa lagi? Ayam belum mantu. Ada duitan teu. Ang kadang-kadang sok mikir gitu. Ari sia teh geus gawe naon cik. Kadang-kadang gitu ya. Pak Gun. Jadi orang hayang eta tanggapan ya. Masyarakat ayeuna mah cenah geus cerdas. Tapi ayeuna dibalik. Caleg ayeuna mah geus cerdas. Karena naon? Mereka sekarang udah cerdas, ternyata para caleg pun sekarang bermain data. Jadi setiap ada yang mendukung real mereka minta gitu kan, via data, KTP dan segala macamnya, untuk benar-benar mereka pendukung, bukan hanya sekedar sosialisasi, pulang tanpa hasil, kadang-kadang di PHP dan segala macam. Karena kan banyak masyarakat yang pragmatis, ada yang masyarakat yang memang masih abu-abu dan segala macam. Tentang cerdas masyarakat itu seperti apa? Sebenarnya kalau bagi saya ya cek ulang gitu. KB dua-duanya cerdas. Ayo nu nyerdasan. Kumaha aya carana abis menang loba. Ayo uncal karena cenah uncal teh. Uncal nyaho lain kemulai maksudna. Usaha nipu caleg. Nyaona calegna ge penipu teh. Mantan nipu. Amit-amit eta mah heureuy. Eta mah heureuy bodoh. Jadi sebenarnya gini, nyikapi di tengah masyarakat saat masyarakat itu misalnya hanya berinteraksinya apa yang dia dapat gitu kan. Saya suka bilang juga ke mereka, ngumpul belum tentu dukung. Dukung belum tentu milih. Benar. Emang aya ngaranan Apple tah di pemilihan. Pas ku petugas TPS teh. Apple Gunawan Zulkarnain. Aya. Lamun orang ngumpulkan dari, saya pernah bilang, dari 10 orang misalnya kita simulasi pemilihan tiba-tiba ada 7 orang yang sama milihnya yang 3 beda.
Kan nyawan kurang mutil usaha. Malah nyawan. Jin bule degan anu otak bisa nyawa. Ya jadi sebenarnya ya tergantung kita nyikapi. Masyarakat juga kan memang harus pintar juga, harus bijak juga memilih caleg, karena kita juga tidak bisa menawarkan diri kita nih. Oh kita layak untuk Anda pilih. Oh kita mampu untuk anu. Karena memang bekal utamanya sebagai caleg itu ya satu kapasitas, kapabilitas, isi tas. Ini 3 unsur ini memang harus gitu. Harus kolaborasi. Isi tas Anda saja, Anda aur-aur, Anda bukan sultan, belum tentu Anda juga menang. Kapasitas Anda juga belum tentu gitu bisa menghantar Anda di sana gitu kan. Tapi saat chemistry terbangun di tengah masyarakat, akhirnya ada ada kepercayaan di tengah masyarakat terhadap calon yang berkontestasi, ya mudah-mudahan kita salah satu orang yang dipercaya di sana. Karena kalau di pemilihan pileg itu bukan kemenangan pribadi yang suara aing gede ya sorangan. Tidak seperti itu. Ternyata sorangan gitu kan. Akumulasi dari perolehan keseluruhan dari seluruh caleg plus suara partainya tidak mencukupi untuk 1 kursi itu, dibilangkan pembagi pemilih, ya tidak jadi juga. Kan begitu. Nah, cuma ya akhirnya memang kadang-kadang ada fenomena-fenomena yang akhirnya sebetulnya kita ini kan harus ngebangun partai juga. Memang partai Golkar ini ya misalnya saya kan di Golkar gitu. Ya kita memang harus bahu-membahu memenangkan partai Golkar. Gimana caranya kontestasi politik di tahun 2024 ini partai Golkar sesuai target nih. Target partai Golkar itu adalah 2 kursi tiap dapil. Jadi kami ini berharap di 5 dapil kita punya 10 orang perwakilan, di tiap dapilnya 2. Gitu kan sesuai target ya. Sesuai target. Terus tim sukses kadang-kadang Pak itu incumbent pikiran Pak gitu-gitu. Aresnya aku nanti liur cik urang asaan mainnya sencan jadi incumbent kan mereka ngalahin incumbent ya itu bisa. Bener tuh. Moal ayah caleg nu lahir langsung jadi incumbent. Bener tuh? Pasti gitu. Pan ieu kan misalkan menang 2024 ya, misalkan selanjutnya pasti jadi incumbent. Jadi incumbent urang. Lamun misalnya menang Allah ridho, ya intinya pan kieu urang mah. Sareatna manusia. Hakikatnya Gusti Allah. Tetaplah kita juga kebetulan orang Islam, ya pasti Muslim, mudah-mudahan mukmin kita kan. Bahwa itu kita serahin. Karena ada 3 unsur yang tidak bisa dirubah oleh manusia ya. Kalau menurut saya pribadi ya. Rezeki jodoh maut ya urusan Allah. Urusan Allah benar. Ya nggak bisa diapa-apain. Pahaina mah doa teh pan kudu bener-bener betul. Ayeuna lamun misal cuman kapinteran ya. Kidulur bisa pinter ya. Gawe di industri semen aing bisa atuh kumaha yang ngaracik bisa pasti bisa sarua. Bener. Tapi rezekina ya rezeki panggampangna we. Nyalek teu? Teu kan? Kunaon? Aing nyalek kita tentu menang. Tapi kunaon? Ya kita ini harus punya jiwa petarung. Karena kalau bagi saya, kebetulan saya insan olahraga nih. Kemenangan adalah bagian dari sebuah perjuangan. Ya kan? Di situ ada ridho Allah. Di situ ada hoki. Kalau ada orang cuma bilang, hoki nggak pernah ada kalau menurut saya. Kalau tidak ada perjuangannya. Lamun teu berjuang boro-boro ya hokian. Tapi kalau udah berjuang dengan kondisi rapat tiba-tiba misalnya gitu. Yang penting udah berjuang. Orang berusaha penting. Makanya kan di Partai Golkar tetap menekankan. Saat saya di 17 Agustus kemarin kebetulan ditetapkan nomor urut. Ya kebetulan alhamdulillah pemerintah juga kan di MK juga menetapkan bahwa ini sekarang pemilunya terbuka kan. Jadi semua bersaing gitu kan, dalam tanda kutip tidak ada nomor lah gitu kan. Walaupun saya tahu lah penomoran di Partai Golkar itu berdasarkan PDLT, prestasi, dedikasi, loyalitas tidak tercela gitu kan. Ya alhamdulillah orang menang nomor genap, nomor 11 tuh nyalon dan 10. Ya saya juga terima kasih gitu terhadap para pengurus Partai Golkar yang percayakan juga ke saya gitu kan, bahwa ya saya seperti ini. Ya maksudnya paham politik sih memang udah lama gitu kan. Ya cuman kan ya belum pernah lah tercatat sebagai anggota Dewan Kota Bogor gitu. Ya mudah-mudahan dengan ikhtiar yang saya jalanin ya mudah-mudahan lah kurang hasil usaha, hasil dukungan, hasil doa barengan, dirojong barengan,
biasanya Allah ridho gitu eta kan. ya. Ya punya. Pak, Gitu. misalkan mudah-mudahan jadi 2024 sampai terpilih sampai dilantik, kan menang belum tentu dilantik ya. Betul. Gitu kan. Amun misalkan dilantik ya pasti ngajabat. Pasti. Nah, selama 5 tahun. Apabila ditakdirkan jadi anggota dewan mewakili wakil rakyat khususnya di Dapil Tanah Sareal umumnya di Kota Bogor, apa yang akan dilakukan? Ya jadi kalau bicara tentang dilakukan atau tidak kan begini, intinya adalah yang paling utama bagi saya ya berpikirnya kenapa saat saya isi pom aja di untuk ke KPU, motivasi pencalekan Anda ya emang rada-rada unik oke ya, boleh lama tak banget sekarang. Jujur saya nulisnya bekal ibadah dan bermanfaat bagi masyarakat banyak melalui Partai Golkar. Karena bagi saya, kalau bahasanya udah ibadah, semuanya pasti akan dilakukan dengan ikhlas, dengan sukarela, apapun nantinya, baik kesehatan, Ibadah pokok utama mah. infrastruktur, keamanan. Ibadah apa naon Kenapa? Kalau saya bicara maaf nih, contoh ya di tengah masyarakat, Pak Gun visinya apa? Saya baru datang ke tingkat kelurahan Anu. Tiba-tiba saya mengedepankan tentang kesehatan, nyawana warga dinya sarehat. Sia, caleg geblek cenah, belum naik-naik. Tentang peningkatan pendidikan, ternyata dirinya orangnya luar biasa. Dengan saya belusukan, saya menggali apa yang akan saya kerjakan nanti di dapil saya. Karena saya memang caleg baru di Kota Bogor, ya misalnya saya nanti terpilih pun gitu kan, dilantik. Karena orang mah embung menang. Dan menang jangan tentu dilantik. Tapi lamun dilantik pasti menang. Pasti menang. Pasti boga dukungan. Pasti boga. Pasti panjang umur. Gitu. Pasti sehat. Pasti boga duit. Duit. Kalau mereka ngomong orang. Ya kira we mah. Yang pagun ke itu kalau misalkan menang. Paling prioritas. Paling prioritas. Satu nih ya. Saya kan nggak tahu nanti di komisi apa. Kan begitu. Ya. Ya kan? Itu yang saya belum tahu. Karena kan tiap komisi itu kan pasti bekerja di masing-masingnya. Ya. Ada misalnya komisi A-nya apa, komisi ininya apa kan begitu. Ya cuman kalau bagi saya pribadi, kalau masyarakat itu, ini masih secara umum saja ya, secara global. Pendidikan dan kesehatan itu paling utama. Oh iya iya. Saat orang sehat, pasti dia bahagia. Dia juga terus pendidikan juga tidak terganggu dengan segala macam. Kalau menurut saya pendidikan dan kesehatan utama. Ya, tapi ada tapinya juga. Iya. Ayo Ogin ngomong pas orang di dapil. Tapi dengan pendidikan utama, sehat utama, kumaha Pak pan urang teu boga nanaon. Jawab urang gampang, atuh saya mau sehat. Berarti baroga. Ya. Ya kayak orang ada ngecek ente. Si Ipul gering tuh, nyaho ke samping teu boga duit. Berarti Lamun untuk bener deh. Kalau pendidikannya udah bagus, berarti kalau itu kan unsur menurut saya kan gini. Polisi itu bukan seperti matematika 1 + 1 2. Iya. Itu kan hasil pemikiran kita. Menurut kita kecuali tatanan pemerintahan yang memang sudah berlaku itu mungkin tidak bisa dikotak-atik. Contoh misalnya ya. Tapi Pak Gun bisa sih ngejawab bisa. Sekolah di mana? Kan cek sawa jeung sida nih. Lulusan di anak tanggal bambu. Jadi dan kebetulan ketua umum kami pun saat ini ya Ketua Rusli ya saya perhatikan dan saya rasakan ya dia cukup bijak lah dalam memimpin Partai Golkar Kota Bogor ini gitu kan. cukup berhasil lah ya. Cukup berhasil deh ya, mudah-mudahan lah keberhasilan terus akan berlanjut gitu kan. Kalau terkait nanti menang kalah ya kita ini sebagai caleg udah harus siap. Siap. Ulah kesempatan tahun 2019 siap kan ngalamun we. Rada deng-deng. Aing gue boga hutang. Coba salah be. Hutang barasia cenah. Aing beak 200. Kan sia ge nyaho meureun aing beak loba. Pan sia mah lain menang nganjuk, Gun. Aing menang nganjuk stres langsung. Ada stres eta. Deng-deng. Yang penting Pak Gun mah sekarang mah lillahi ta'ala we nya. Itu bisa oke. Kan lillahi ta'ala. Lamun lillahi ta'ala kan ini, kita kan mungkin penjabaran lillahi ta'ala itu bagaimana Ta'ala mah pasrah gitu kan. Sugan. Jadi kan gini. Jadi intinya adalah memanfaatkan gitu kan kemampuan kita gitu kan. Kemampuan kita sebagai individu misalnya harus rajin buka komunikasi dengan tokoh.
kita nggak takut tokoh itu sudah didatangin oleh si A atau tidak. Dia kan akan memilih. Kan hak pilih itu adalah hak prerogatif rakyat untuk memilih. Bagaimana wakilnya. kita bisa meyakinkan? Iya gitu. Jadi kalau saya memang di lapangan tidak bicara tentang politik secara umum. Mereka mungkin akan juga bosan. Kalau mereka kenal baik ya kita ngopi, orang ngopi ya. Karena bagi saya jujur, saya caleg baru. Kalau saya hanya main wilayah, wilayah itu dimiliki oleh incumbent. Ya. Tapi kalau saya, ini mah mungkin juga bisa juga lah, jangan juga buat caleg lain. Mungkin kalau saya pribadi, ya share di sini, kita harus penyebaran wilayah. Berarti gitu. target pribadi? Kalau target, jadi gini, saya juga bingung kalau target sih pengen besar ya. Karena begini, kalau saya target pribadinya 5.000. Udah pasti lolos tuh di Ari Kidul menang 5.100. Jadi gini, jadi intinya pemenang pileg di tiap partai itu adalah dia tertinggi suaranya dari seluruh kontestan yang ada di dapil tersebut di partai itu. Gitu. Misalnya saya dapat suara 5.000, yang lain turunkan ke bawah, ada yang 4.000 sekian, itu diakumulasi plus suara. Oh jumlahnya ternyata sekian ribu kan. Tertinggi siapa? Gunawan yang lolos. Gampang nama gitu lah ngomong jeung masyarakat komo jeung Gunawan. Berarti kalau misalkan melihat dari perjuangan 2019 nyalek juga gitu kan di partai berbeda, terus kepala desa juga di wilayah Rancabungur ya, tempat Pak Gunawan lahirnya didinya. Terus akhirnya 2023 akhirnya 2024 gitu kan. Berarti itu kan menjadi satu pengalaman ya. Pengalaman yang memang benar-benar tidak bisa dilupakan lah, dari sisi materi, dari sisi tenaga pikiran. Berarti yang tadi balik lagi kepada masyarakat yang cerdas ataupun caleg yang cerdas gitu kan. Berarti sudah melihat pengalaman itu menjadi satu bagian daripada pengalaman yang bisa di 2004 ini diimplementasikannya kan berbeda. Nah, pengalaman daripada Pak Gunawan di masyarakat dari 2019 sampai 2024 ini apa nih? Jadi ada pencerahan kepada masyarakat tentang edukasi politik lah gitu. Jadi gini, saya kebetulan 2019 juga ikut konsultasi politik. Dan itu wilayahnya sangat luas. Saya waktu kabupaten itu, waktu itu Kabupaten Bogor, Dapil 6 Kabupaten Bogor. Dapil 6 itu 7 kecamatan. Sekarang saya di kota itu hanya 1 kecamatan. 1 kecamatan dengan 11 kelurahan. Sementara waktu saya 2019 itu 7 kecamatan, rata-rata di Kabupaten Bogor itu 1 kecamatannya 7, ada yang 7 desa, ada yang 9 desa. Desa ke desa itu contoh jauh. Kemang ada 9 desa. Bahkan di karena dapil saya itu salah satunya Bojonggede ya. Bojonggede itu sampai jumlah pemilihnya saja itu lebih dari 200.000, mengalahkan nih sekarang Tanah Sareang. 1 kecamatan doang. Iya, ini juga kan sama, 1 kecamatan doang, 256. Di 1 kecamatan belum Cisekeng, belum Parung, belum Tajur Halang, belum segala macam. Cuman kalau bagi saya pengalaman itu tidak bisa dipelajari. Nggak ada orang, tapi dilalui. Dilalui benar. Saya nggak mungkin, jadi gini, misalnya Dani atau Kidulur mempelajari doang apa yang saya alamin di 2019 gitu kan. Tidak bisa kalau kita memang tidak melalui itu ya, karena bagi saya gini, kita sudah maksimal, kita sudah ngikutin juga masyarakat. Yang namanya ditinggalin tim sukses saya ngalamin. Saya ngalamin ngebina 1 tahun ya, kalau bicara anggaran mah ya lumayan gede. Sedih. Suara baraha 30. Saya ingat, nggak usah disebutin wilayahnya. Yang di wilayah yang luar biasa, yang intens, apapun kita bisa support. Nah, ini kan pengalaman yang bukan dari cerita, tapi ada juga yang 1 minggu ketemu tokohnya luar biasa, baru ketemu dan menggerakkan. Kan gara-gara tuh ibu-ibu belikan itu tuh bakso tuh borong 2 gerobak. Baru ngobrol baksonya gitu kan. Suaranya lebih ke 200 lebih. Eta. Ya, jadi kan kalau saya jujur balik lagi, ya semua ya memang udah ketetapannya gitu. Ya, tahu meureun nya, meureun lamun nya gitu. Yang penting ya kalau
bagi saya pribadi, kita ini memang diwajibkan untuk berusaha. Ikhtiar itu bagian dari manusia gitu. Hakikatnya kan tetap Pas terwujud tidak terwujud. iya, insya Allah. Kalau kita tidak melakukan apapun, kita tidak pernah dapat jawaban. Kalah dan menang itu tidak pernah dapat jawaban karena kita tidak mulai. Kalau orang bilang masyarakat, contoh bilang, caleg kalau yang udah jadi mah, sepoho cina. Tapi orang dia bingung, ya gening masyarakat nu hayang teh heula tapi teu nyoblos. Loba, loba. Kan begitu. Cuman kalau ini saya jadikan sebuah pengalaman berharga. Kenapa? Sebuah konsekuensi bagi saya saat kita turun di perpolitikan. Karena tetap anggaran itu juga bermain. Karena kan yang tadi kapasitas, isitas, gitu kan. Ini isitas ini adalah political cost. Kos politik. Iya, kos politik itu penting. Masa sih kita nggak jamuan di orang saat kita ngopi, gitu kan? Masa sih tim sukses kita bahkan boleh oleh KPU juga saat anggaran itu untuk biaya operasionalnya tim sukses, dan saya yakin itu boleh. Kenapa? Tanpa mereka bergerak, tidak ada yang bisa menggerakkan warga. Dengan ketokohannya mereka bisa menggerakkan masyarakat. Akhirnya bukan hanya mereka doang. Setelah mereka bekerja di tengah masyarakat, mendekati, setelah kumpul kita datang. Jadi waktu teh nyarelek. Hiji nyarelek, ieu na kadang-kadang leuwih-leuwih ti boga pamajikan loba. Loba liurna. Urang belusukan di dieu. Nyeun 100 ka nyawan. Pak, di tempat urang ieu. Tapi luar biasa Kang Epul. Ieu Pagunawan ieu benar-benar pejuang. Artinya petarung sejati 2019. Pejuang rupiah. Sukses tertunda. Jadi caleg. Pilkades sukses tertunda. Akhirnya katilu kalina Karena kalau beberapa kali statement dari ketua saya sih yang luar biasa. Tetap kita berjuang. Sudah ada namanya di Lauful Mahfud. Siapa calon yang akan ini. Tapi kita kan nggak bisa. Kalau malah mencekin orang yang sejago-jago aja lemah, dukun aja paling kalah malakut doang ya dan mal bisa kan itu ada kan gitu. Nah, terus ada hiji orang kadang-kadang masuk bolak balik kieu masyarakat kieu gua jahat. Bener kadang-kadang sedih. Masyarakat nggak bisa nilai masyarakat sekarang banyak yang pintar saat memilih. Memilih nomor memilih nu pintar apa memilih duit lebaran. Lalu saya begini, bagi saya hanya kepintaran saja juga tidak akan membawa Anda menang. Isi tas Anda saja juga belum tentu bisa bawa menang. Ya kan? Karena kalau pemberian mah rezekinya. Rezeki benar. Ya mau orang nanya ya. Benar. Kan ente mah jeung urang komo dani loba kan. Orang datang ya. Ente teh kemarin dapil urang ya. Datanglah caleg Ayo pul yo. Datang deui si anu aing mah loba. Pilih saha apa? Pilih saha coba, tapi tergantung. Kok tergantung sih tuh ka aing sih. Itu maksudnya tergantung. Ujungnya tetap akhirnya yang dia rasa paling dekat. Iya, eta. Akhirnya yang dia rasa anggap paling saudara. Makanya ya bukan nilai. Bukan nilai itu. Eta ya akhirnya ya inilah saya gitu. Saya juga nggak mau ngomong politik secara gue malu ditonton orang, kita belum pernah jadi dewan, kiu gitu. Benar. Ya kan? Malah jadi bos. Masa nanti saya bikin begini, saya bikin begini, tidak. Saya cuma satu di Pileg mah. Saat Anda suka sama saya, saat kita juga terus berada di tengah masyarakat juga, kita dicintai, kita dikenal, gitu kan, kita dipercaya. Makanya saya sekarang punya slogan, mampu bila dipercaya. Udah mampu bila dipercaya, benar. Jadi mampu apapun aspirasi masyarakat nantinya mampu itu kan banyak hal, waktu, ya kan, tenaga, pikiran, gitu. Karena semua perjuangan karena kenapa tadi saya bilang motivasi pencalekan saya adalah bekal ibadah, gitu kan, dan bermanfaat bagi masyarakat melalui Partai Golkar. Karena kalau semua yang kita lakukan adalah ibadah. Akhirnya nanti tinggal teknisnya dunia nongol macam lah itu luar biasa. Jadi memang pengalaman itu penting. Kedua jadi bahasa Inggrisnya non pengalaman penting
Ada Apa? experience is the great teacher. Gitu. Gitu. Experience and the great Apa teacher. Is the great teacher. As the great teacher. Aneh, enak banget. Orang mah Grammy teacher tuh. Oke. Bu, alhamdulillah. Enaknya sering dapet Silaturahmi terus yang wawasan politik memberikan pencerahan kepada masyarakat yang nanti 14 Februari ya. Iya. 14 Februari akan memilih wakil-wakil di dapil di daerah ataupun provinsi ataupun di tingkat pusat DPR RI gitu kan. Ya mudah-mudahan lah masyarakat juga partisipasinya luar biasa, jangan sampai golput. Mudah-mudahan lain dapil Tanah Sareal pan. Mana dapil selatan apa dapil selatan? Ya mudah-mudahan ke orang silaturahmi ke Iya. Jadi mudah-mudahan masyarakat berperan aktif dalam mensukseskan pemilu 2024 gitu kan di semua tingkatan, baik tingkatan presiden, DPD, DPR RI, Jabar maupun di tingkat kota kabupaten gitu kan. Ya mudah-mudahan juga tidak pilkada ada. juga setelah itu pilkada kan. Nah, setelah pileg baru pilkada nanti di 25 November. Masih di tahun yang sama gitu kan. Ya mudah-mudahan tengah masyarakat kondusif. Jadi saya juga berpesan kepada teman-teman di dapil saya terutama di Tanah Sareal di 11 kelurahan. Kalau kenal saya gitu kan. Kalau memang saya pernah berlaku ya dianggap memang bermanfaat. Maka tadi saya bilang mampu bila dipercaya. Kebenaran nih Pul. Pemilihan teh Perbo tanggal 14 Februari. Biasanya 14 Februari hari naon? Hari naon Valentine. Valentine itu berarti hari kasih sayang. Cenah cek batur. Jadi lamun orang mah gila jadi prinsipnya. Kalau kamu sayang, jadikan hari kasih suara. Jadi poinnya memang tadi teh ya, masyarakat selain untuk pencerahan juga Pak Gunawan, kedua juga jangan salah memilih. Karena kalau salah memilih 5 tahun nah kan jadi masalah lah gitu kan. Kemudian untuk amanah gitu, mudah-mudahan anu dipilih amanah tentu berkualitas gitu kan, meyakinkan benar-benar hatena gitu kan. Pilih anu benar-benar wakil rakyat untuk mewakili masyarakat pun. Amin. Jadi khususnya di Kota Bogor ya. Khususnya di Kota Bogor. Oke. Masyarakat warga di Tanah Sareal khususnya ulah salah milih wakil rakyat anu kira-kirana tidak meyakinkan. Lihat kualitasnya, lihat dia mampu atau tidaknya, lihat kira-kiranya kedekatannya. Mudah-mudahan tadi itu ya balik di sayang. Kalau sayang pasti milih pasti Oke Pul, tutup Pul. Harita ulah poho di subscribe, like and Comment. like. Sukses selalu. Sukses. Nuhun Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.